Baik, kembali lagi bersama saya Richard dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan pada saat ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya yang terambil dari Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-7. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai Alkitab di rumah bisa membuka dari Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-7. Kita akan belajar dari catatan Salomo, ya, catatan Salomo dari Kidung Agung pasal 2 ayat 7. Kalau sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami mohon pimpinan-Mu, hikmat-Mu agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Bapa di surga, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 7, kita akan berbicara mengenai cinta. Jadi tema utama khotbah saya pada saat ini yaitu pacaran yang alkitabiah. Pacaran yang alkitabiah. Kalau kita dengar pacaran yang alkitabiah dan kita melihat juga pacaran yang ada pada dunia ini saat ini yang sudah direalisasikan oleh dunia ini, kita sangat khawatir jangan sampai pacaran yang alkitabiah dengan pacaran yang tidak alkitabiah itu tercampur baur. Nah, kalau kita lihat pada saat sekarang ini, anak-anak itu baik orang Kristen itu tidak lagi memiliki pola pacaran yang alkitabiah. Tidak lagi memiliki konsep yang benar tentang pacaran. Nah, namun sebelum itu, apakah Alkitab memberikan konsep yang benar tentang pacaran? Ya, tentunya iya. Dan kita juga lihat apa-apa saja konsep-konsep yang benar bagi anak-anak muda, bagi kita yang sedang memperjuangkan atau mau mengasihi seseorang seperti itu, jadi hal utama yang harus kita perhatikan sebagai anak muda adalah kita harus lihat dulu dari Matius pasal 6 ayat 33. Coba kita lihat dulu Matius pasal 6 ayat 33. Hal utama yang harus diperhatikan oleh anak-anak muda. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata hal utama yang harus dikejar atau dicari oleh anak muda bukanlah cinta, bukanlah sesuatu hal yang membangkitkan cintanya seperti itu. Tetapi hal utama yang harus dicari oleh anak muda adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa seseorang harus tahu kebenaran firman Tuhan? Nah, kita pahami bahwa seseorang dia harus tahu kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia harus tahu bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dia dan dia percaya kepada Yesus Kristus, percaya dan bertobat sehingga dia menjadi anak Allah. Nah, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Dia mengasihi, sangat-sangat luar biasa mengasihi Tuhan. Nah, seorang anak muda, dia harus mengasihi Tuhan Allah terlebih dahulu. Dia mengasihi Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Nah, kalau dia sudah mengutamakan Tuhan, dia mencintai dengan benar-benar mengasihi dari hatinya, maka dia akan mempersembahkan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, ketika dia percaya Tuhan, ketika dia sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tentunya dia mengasihi bukan lagi mengasihi dengan setengah-setengah seperti itu, tetapi dia tulus mengasihi Tuhan. Nah, dia utamakan yang harus dia kasihi itu adalah pencipta dia sendiri. Nah,
pencipta dia sendiri. Nah, ketika dia sudah mencintai atau mengasihi Tuhan Allah dia sendiri, maka dengan sendirinya hati dia sangat bergembira. Sangat bergembira. Oh, ternyata pencipta yang saya hormati, yang saya kasihi dengan segenap hati saya. Jadi hal utama dalam konsep pemikiran dia adalah mengasihi Allah. Nah, mengasihi Allah. Ketika dia sudah bisa mengasihi Allah, maka tentunya dia tahu mengasihi orang lain. Tahu mengasihi orang lain. Jadi pertanyaannya, kapankah waktunya bagi seseorang supaya dia bisa mencintai seseorang yang lawan jenis begitu, mencintai perempuan atau pacaran, melakukan suatu hubungan dengan perempuan seperti itu? Kapankah? Tapi kata pengkhotbah mengatakan, coba kita lihat dulu Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Coba kita lihat dulu. Katanya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit dan di bawah langit ada waktunya. Nah, ternyata untuk pacaran itu ada waktunya. Untuk pacaran ada waktunya. Jadi hal utama yang kita lakukan adalah mengetahui kebenaran firman Tuhan, mengetahui bagaimana kita diselamatkan, dan mengetahui bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Nah, itu hal utama. Dan waktu pacaran itu kita tahu ada waktunya, ada saatnya, kata pengkhotbah. Jadi ketika sudah mengetahui yang kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu, oh, kapan waktu yang tepat untuk melakukan suatu hubungan atau mengambil atau pacaran seperti itu. Kita tahu, oh, kapan waktunya, yaitu ketika kita mengenal kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Nah, ketika kita sudah tahu kebenaran, maka kita sudah tahu mengasihi orang lain. Tahu mengasihi orang lain. Jadi kita mengasihi Tuhan, tahu juga hal itu hal utama kita, mengasihi Tuhan. Nah, ketika sudah mengasihi Tuhan, maka kita tahu mengasihi orang lain, adalah wanita yang lawan jenis kita. Nah, kita tahu mengasihi dia. Atau laki-laki yang lawan jenis wanita seperti itu. Dia tahu berhubungan seperti itu. Berhubungan yang benar, bukan lagi berhubungan yang seperti dunia ini. Di dunia ini kalau orang pacaran seperti suami istri sekarang ini. Kalau orang berpacaran itu seperti suami istri. Ternyata kalau seseorang yang berpacaran itu bukan seperti hubungan suami istri. Ya, bukan seperti hubungan suami istri. Tetapi pacaran itu adalah saling mengenal. Saling mengenal antara satu sama lain. Saling mengenal dalam hal apa? Bukan dalam hal yang lebih yang menuju ke arah yang positif. Tetapi saling mengenal satu dengan yang lain kepada suatu hal yang positif, yang membawa dampak yang positif antara kedua ini, antara laki-laki dan perempuan. Pacaran yang benar. Jadi orang yang sudah tahu kebenaran, tentunya dia tahu satu hubungan, dia akan membawakannya dalam doa. Dia akan mau hubungan itu berjalan dengan sopan dan teratur, berjalan dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan lagi mengikuti hawa nafsunya, bukan lagi seperti itu. Kita tahu di kalangan sekarang ini bahwa orang-orang atau anak-anak muda sudah terpacu dengan hawa nafsunya, tidak terkontrol dengan hawa nafsunya, sehingga apa? Banyak yang jatuh, yaitu jatuh hamil di luar nikah, bahkan banyak hal lainnya, kejadian-kejadian yang tidak terduga, kejadian-kejadian yang tidak sepele seperti itu, yang sebenarnya itu harus dijauhi oleh seorang anak muda. Nah, ketika seseorang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan itu, dia tahu, oh, ternyata jalan yang benar untuk satu hubungan ini harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan. Prinsip-prinsip Tuhan. Jadi seseorang yang kita pacari, yang menjadi pacar kita, dia harus kita rangkul dengan baik untuk mengenal lebih lanjut kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kata firman Tuhan, pacaran itu harus seiman.
harus seiman. Jangan sampai tidak seiman. Jangan sampai tidak seiman. Coba kita lihat dulu. Efesus pasal 4 ya, Efesus pasal 4. Coba kita lihat dulu. Efesus pasal 4. Apa kata firman Tuhan di sini? Coba kita lihat dari ayat 4 ya. Dari ayat 4 sampai ayat 6 katanya, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi satu, kita harus tahu orang yang kita pacarin itu harus ada yang satu Tuhan dengan kita. Yang kedua, satu iman. Dan yang ketiga, satu baptisan. Nah, kalau salah satu dari sini tidak satu Tuhan, maka itu tidak boleh. Kalau tidak satu iman, maka itu tidak boleh. Tidak satu baptisan, maka itu tidak boleh. Jadi kita harus mencari tahu dengan benar orang yang kita yang berhubungan dengan kita, yang ada yang pacar kita sendiri, apakah satu iman dengan kita? Jika dia satu iman dengan kita, maka itu sangat baik. Sangat baik. Kenapa? Bisa kita rangkul dia untuk mengenal kebenaran firman Tuhan lebih lanjut. Nah, jika tidak satu iman, namun orangnya mau mengenal kebenaran firman Tuhan lebih lanjut dan menerima kita apa adanya dan menerima pengajaran kita, menerima kita harus satu Tuhan, satu iman, satu baptisan bersama-sama dengan kita, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Itu harus dirangkul dengan baik supaya dia mengenal kebenaran firman Tuhan dengan benar. Jadi untuk pacaran yang benar adalah hal utama, dia harus mengenal kebenaran firman Tuhan dulu. Mengenal kebenaran firman Tuhan. Ketika dia sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, maka dia sangat mengasihi Tuhan. Dan tentunya efek dari mengasihi Tuhan, dia mengasihi orang yang dia cintai itu dengan tulus hati. Bukan lagi dengan setengah-setengah hati. Bukan lagi dicintai dengan hawa nafsu, tetapi dicintai karena kasihnya kepada Tuhan. Jadi dia tahu bagaimana seseorang yang percaya kepada Tuhan, seseorang yang mencintai kebenaran firman Tuhan, tahu mencintai pribadi, yaitu perempuan yang ia cintai dengan sungguh-sungguh. Bukan lagi dicintai dengan hawa nafsu, tetapi dicintai dengan iman yang benar, dikasihi dengan kasih yang benar, bukan lagi sembarang-sembarang kasih. Jadi ada waktunya bagi kita, ada waktunya kita untuk pacaran. Dan pacaran yang alkitabiah adalah pacaran yang menghindari hawa nafsu dan menghindari kasih yang tidak tulus. Jadi pacaran yang alkitabiah harus sesuai dengan pola yang benar yang sudah diberikan oleh firman Tuhan, yaitu anak muda harus terutama mengetahui kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan harus ada dalam kebenaran firman Tuhan supaya dia tahu, oh, sungguh indah kasih Tuhan baginya, dan dia juga mengasihi lawan jenis yang menjadi pujaan hatinya untuk dia sendiri. Oleh karena itu, bagi kita semua yang anak muda harus memperhatikan siapa dan kapan waktu itu, pacaran itu harus digunakan, dan kita harus mendahului apa dulu dalam suatu hubungan itu. Jadi sekian pembahasan pada saat ini. Semoga kita semua mengerti dan mengetahui dengan benar bahwa cinta itu tidak dibangkitkan sembarangan waktunya, tetapi ada waktunya yang tepat kita harus gunakan dengan baik, dan itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu sehingga kami dapat memahami dengan baik Tuhan bagaimana cara kami pacaran sesuai dengan yang alkitabiah.
Bapa di surga, inilah doa kami, Engkau tolong kami Tuhan, agar kami selalu senantiasa bersandar pada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.